Mitra bisnis, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia hingga kuartal pertama tahun ini cukup baik dengan pertumbuhan 5,11% dan bahkan masuk dalam 3 besar negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun fakta di lapangan sejak awal tahun hingga Mei lalu telah terjadi PHK sekitar 10.800 pekerja di bidang manufaktur karena pabrik tempat mereka bekerja tutup operasional akibat tak sanggup bertahan. Selain itu, rupiah juga mengalami pelemahan yang signifikan, bahkan terburuk dalam 4 tahun terakhir. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup tinggi, namun tetap terjadi PHK dan penutupan pabrik serta pelemahan rupiah ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, gini ya, kalau ngomong perusahaan banyak yang tutup, perusahaan nggak tutup, tapi pindah relokasi. Jadi artinya mereka itu sadar bahwa mereka harus ingat dan harus inovatif dan harus mengadakan perampingan atau penghematan di dalam biaya. Justru yang tidak sadar adalah para buruh kita. Karena para buruh kita selalu menuntut tapi tidak memberikan kinerja yang baik. Misalnya kinerja yang baik, lebih belajar atau lebih rajin bekerja, tidak menghambur-hamburkan waktu, itu aja sebenarnya sih udah cukup ya. 1, 2. Yang namanya Apple, yang namanya Google, startup gede di Amerika, itu juga banyak yang mem-PHK karyawan. Akan tetapi mereka juga banyak yang merekrut karyawan baru, tapi dengan bidang yang lain, dengan inovasi yang baru, misalnya tentang AI. Dan AI ini nanti pun juga akan berjalan paling 2-3 tahun, kita harus upgrade skill lagi. Jadi yang tidak kita sadari di sini adalah kita tidak pernah ngerti bahwa sekarang ini di era distraction. Kalau di era distraction dan era borderless, kita tidak mampu bersaing dan tidak mampu inovasi, ya repot. Kenapa? Contoh lagi, bahwa pertanian sebenarnya kita punya tanah dan tanah kita subur, pertanian aja digalakkan dan kita beli aja gampang-gampang dari China teknologinya. Pertanian itu udah bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan sayangnya karena negeri ini sentimennya dengan Cina, itu yang repot. Sehingga LBP itu baru terakhir aja menggandeng China untuk membudidayakan padi, padahal padi di Cina itu udah dibudidayakan sampai yang yang inovasinya udah meninggal. Hal seperti itu pun kita juga nggak gimana ya, jadi sekarang ini kita tuh nggak bisa sentimen dengan si A atau si B atau si C. Kita boleh belajar dengan siapapun, asal kita itu ingat kalau kita ini orang Indonesia, budaya kita yang jangan ditukar. Jadi kita boleh bermain ke negeri mana saja, tapi budaya kita adalah budaya Indonesia. Bendera kita adalah Indonesia, tanah air kita itu Indonesia. Bukan tanah airnya juga jadi pindah, bukan budayanya jadi diganti. Budaya Indonesia jadi budaya, nggak tahu lah, tahu sendiri apa, kayak gitu. Nah, kalau kita seperti ini aja, maksudnya kita tuh paham bahwa budaya kita adalah budaya Indonesia, maka kita pasti cinta tanah air, kita akan berusaha. Nggak usah susah-susah. Ekonomi kita itu bisa kok bergerak ke 7, maksudnya 7% ya, dengan mengandalkan konsumsi, itu bisa. Asal factory-nya itu dibangun mulai dari nol, dari hulu ke hilir. Jadi jangan lagi semua bahan baku itu import. Kenapa? Karena pengusaha lebih memilih import, susahnya buka
pabrik di Indonesia. Hukumnya sudah susah, terus upetinya banyak. Makasih. Dievaluasi. Saya juga nggak melihat ini target-target sebulan ini Pak Jokowi manggil menakernya. Ya mungkin manufakturnya waktu itu yang tutup yang terkena kan Bata itu. Terus mungkin ada beberapa manufaktur lain karena waktu Hari Buruh banyak yang minta demo naikin jadi 7 juta UMR-nya. Ya udah, mereka pindah atau mereka buat usaha lain aja. Yang keluar pun juga akhirnya kerja di tempat lain. Mungkin data yang masuk juga perlu disampaikan, yang berhenti 10 juta, yang masuk tiba-tiba 11 juta, ya positif dong. Yang saya aneh juga dolar ya. Indonesia kemarin karena pemilu, jadi pasti ekonominya naik, karena ada belanja negara di sana. Mungkin ada money politik juga, ada apa. Jadi ya harusnya memang naik dan itu bagus, nomor 3 di dunia. Dan ini lagi banyak proyek-proyek strategis yang dikejar sama pemerintahan Jokowi karena sudah mendekati akhir pemerintahan ya. Jadi harusnya bisa membuka lapangan kerja baru khususnya di IKN, karena kemarin teman saya juga ada itu buka kerja di IKN tuh banyak tenaga kerja banget nih. Kemarin ketua IKN kan baru diganti sama wakilnya. Ini ngejar 17-an di sana. Nah itu proyeknya besar, itu penghasilannya lapangan kerja juga banyak, tapi nggak, katanya sedikit peminatnya ke sana. Coba dialihkan aja yang dulu jadi buruh di sini tutup, buka lowongan besar jadi kerja di IKN. Nah itu pasti hasilnya positif, dan IKN jadi bangun sempurna 17 Agustus bisa buat 17-an Indonesia, pergantian Oktober nanti pergantian presiden, IKN bisa digunakan dan makin maju. Itu harapan kita semua. Yuk kita sama-sama berjuang berantas KKN, korupsi, nepotisme, dan Indonesia makin maju. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau menurut pendapat saya sih gini, menurut pendapat saya ini sih, kalau mengenai pertumbuhan ekonomi ini sih sebenarnya agak sulit karena variabelnya itu banyak sekali, dan kita nggak tahu lah, ini cuma Tuhan sama Ibu Sri Mulyani aja yang tahu benar atau enggaknya. Kita agak sulit untuk mengukur, kita sebagai, apalagi sebagai rakyat biasa, lawong yang di pejabat pemerintahan juga mungkin juga sulit mau mengukur ini. Measurementnya untuk pertumbuhan ekonomi ini variabel terlalu banyak. Tapi kalau saya mau komentar mengenai pabrik yang tutup, iya pasti ada. Jadi nggak cuma relokasi. Kalau relokasi itu kita bukan ngomongin yang itu, kita ngomongin pabrik yang benar-benar tutup. Kalau sektor manufacturing yang padat karya dan produknya itu bisa diserbu oleh produk import, itu pasti nggak tahan. Jadi tekstil, pakaian, sepatu yang bisa diserbu oleh produk import, baik yang legal maupun yang separuh nyolong Spanyol, itu pasti nggak bakalan tahan. Jadi karena secara kita nggak bisa compete dengan terutama yang dari China tentunya, atau mungkin even dari yang dari negara regional yang sekitar kita lah. Jadi itu nyata memang. Jadi semua produk yang bisa disubstitusi dengan produk import yang harganya lebih murah dan barang itu bisa masuk dengan leluasa ke Indonesia, itu pasti pabrik yang produksi di sini nggak tahan. Mesin misalkan, permesinan itu nggak mungkin bisa hidup. Jadi kita mesti lihat sektor manufacturing yang mana nih yang terkena. Ada yang nggak terkena, ada yang istilahnya yang dia belum bisa disubstitusi, itu satu. Kedua adalah produk sektor manufakturing yang mengandalkan bahan baku import. Ini juga lama-lama nggak tahan kalau US dollar kayak begini. Jadi itu udah hukum alam. Begitu karena import dalam bentuk US dollar, jualnya rupiah. Jadi nggak kena kalau dia juga nggak bisa sembarangan bebankan kenaikan harga ke customer. So it's very complex. Jadi nggak bisa terus bilang ya intinya begitulah. Jadi situasinya seperti itu, kondisinya seperti itu. Jadi kalau saya bilang pabrik yang tutup, iya nyata, udah pasti. Apakah bisa apakah pertumbuhan ekonomi nyata atau enggak, kita nggak tahu. Cuma Ibu Sri Mulyani sama Tuhan yang tahu itu benar apa enggaknya. Tapi kalau saya rasa ya memang itu cuma berputar di atas aja. Jadi mungkin yang sektor komoditi, sumber daya alam itu kan masih
istilahnya masih andalan kita lah ya. Jadi perputaran uang di atas sana yang mungkin yang mendrive pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan di bawah, sektor real, nah ini mesti dilihat lagi di sektor yang mana. Ya kira-kira gitulah. Thank you. Ya ini PR nih untuk Gubernur Jakarta nih. Banjir dan macet. Ini seharusnya pemerintah memberikan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk karyawan pabrik. Kasihan mereka yang tidak mengerti digital. Udah sekarang kan sudah milenial. Jadi mereka yang kerja di pabrik tidak bisa mengikuti arus zaman sekarang, zaman milenial, ya terpaksa seperti itu. Jadi inilah pemerintah harus bisa membantu rakyat-rakyat kecil yang kerja di pabrik. Jangan sampai mereka di PHK, kan kasihan. Mereka tidak mengerti apa-apa, kan perkebunan kita sangat luas, sangat banyak. Berikanlah mereka pekerjaan. Kalau mereka di PHK oleh pabrik, pemerintah ikut turut tangan, turun untuk membantu rakyat kecil sehingga kita Indonesia tetap dinyatakan ekonominya baik terus-menerus. Menurut saya pertumbuhan ekonomi itu termasuk makroekonomi. Dari tadi saya bilang gitu. Tidak seperti kata Pak Pranata ya, pengangguran itu masuk mikroekonomi. Pranata bilang, saya mengatakan kalau pengangguran itu termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Padahal itu tidak, karena pertumbuhan ekonomi lebih ke makroekonomi, pengangguran lebih ke mikroekonomi. Saya bilang tadi, makroekonomi itu lebih kepada yang ada di dasar APBN itu, pendapatan dan pengeluaran negara kita di BUMN/BUMD dan pengeluarannya di negara kita. Lalu nanti arahnya ke pertumbuhan ekonomi, itu makroekonomi semua. Sedangkan yang ekonomi per penduduk itu, yang pekerjaan, yang bekerja atau tidak bekerja, yang dinilai secara mayoritas siapa yang dapat pekerjaan dan yang masih menganggur, itu termasuk dalam mikroekonomi. Dan kita memang banyak penganggurannya, seperti kata Ibu Ida Fauzia, manakah ya kemungkinan ya, itu Gen Z milenial aja 10 juta lebih. Itu kan berbeda dengan survei BPS yang total keseluruhan 10 juta lebih. Padahal di bawah Gen Z itu masih ada lagi di bawahnya, itu ya, yang menganggur juga. Jadi banyak. Jadi saya tidak mengatakan seperti yang Pak Rana tadi bilang bahwa Pak Agung itu sudah menyebut nama, mengatakan bahwa pengangguran itu termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Itu tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Itu fitnah belaka. Dan saya tidak bicara seperti itu sekali lagi. Memutar balik fakta kebiasaan dia, si Pak Anata, kemungkinan. Dan ini pertumbuhan ekonomi kita kalau timpang antara makro dan mikro, makronya bagus tapi mikroekonominya tidak bagus, ya kemungkinan ini pertumbuhan ekonominya kurang bagus. Karena yang penting bagi rakyat adalah ekonomi real atau ekonomi mikro, ekonomi per penduduk rakyat, bagaimana secara mayoritas rakyat ekonominya bagus tidak atau mengalami kesulitan ekonomi. Rakyat ini makmur nggak mayoritas atau justru banyak yang menengah ke bawah atau tidak makmur. Nah seperti itu behavior ekonomi, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sekarang semuanya nular nih. IKN juga katanya investornya ngantri, kenyataannya kita tahu sendiri. Ya begitulah, sekarang udah mulai semua udah nular, bilangnya ekonomi bagus, semua bagus, PHK numpuk, tahun depan lebih gila lagi. Udahlah, susah lah pemerintah sekarang, susah dipercaya. Makasih. Belum maju ya, itu ruko-ruko banyak yang tutup tuh, Hayamuro kayak Gajah Mada, yang di situ dekat Roxy. Semua pada tutup, punya rumah seperti sewa, mahal pajak BBB-nya, ditutup, banyak karyawan yang dipecat gitu. Pabrik-pabrik juga minta gaji yang tinggi-tinggi karena mereka minta ada sumbangan buat yang anggota-anggotanya gitu. Susah jadinya, pajak BBB dulu aja nggak begitu mahal, kenapa sekarang mahal lagi, gitu aja. Ya, banyak yang di PHK ya, entah karena dipindah ke yang gajinya lebih rendah atau diganti oleh teknologi kan. Banyak juga perusahaan teknologi yang PHK juga. Nah, menurut saya sih katanya kalau diganti AI itu nggak mungkin lah, kita harus beradaptasi. Saya mau tanya, emangnya orang bisa gitu loh disuruh belajar lagi sesuatu yang baru? Dia kan butuh waktu. Langsung tiba-tiba pindah, misalnya langsung belajar coding gitu loh, atau belajar database administration atau kayak gimana, SQL. Emang bisa? Orang semua sanggup bisa pindah ke kerjaan seperti itu. Nah, itu emang resiko lah dari perkembangan teknologi, dan nggak semua orang bisa ngikutin gitu loh. Jadi ini emang akan jadi
masalah juga bagi yang nggak bisa adaptasi, ya bakal pada pekerjaan di yang baru ini ya. Itu aja sih menurut saya. Tapi kalau saya tuh lihat sesuatu berdasarkan kenyataan aja Bu ya. Saya nggak pusing dah GNP pendapatan per kapita apa tuh nggak penting ya. Walaupun pendapatan per kapitanya tinggi katanya di Indonesia, tapi itu kan nggak merata Bu ya. Kebanyakan tuh saya lihat tuh masih banyak yang susah lah. Masih ada yang jadi kaki lima, asongan, manusia silvoy segala macam itu ya. Apalagi sekarang tuh makin banyak yang nganggur saya lihat ya. Banyak yang jadi pengemis atau pengamen ya. Jadi kalau dilihat secara kenyataannya, apalagi sembako mahal segala macam, itu sebenarnya di Indonesia ini sekarang ini makin susah. Kalau menurut saya ya, mungkin yang mengalami pertumbuhan ekonomi tuh yang bisa beli mobil sampai 20 atau 50 mobil, mungkin pejabat-pejabat tinggi, apalagi yang suka korupsi itu bisa punya mobil banyak. Itu kelihatannya banyak, pertumbuhannya banyak memang, sales mobil atau apa. Tapi yang beli mobil sebanyak itu yang mereka-mereka itu juga Bu. Jadi bukan berarti kalau peningkatan penjualan mobil atau peningkatan apa itu berarti seluruh rakyat Indonesia senang, kagak. Karena apa tuh yang senang itu hanya terbatas pejabat tinggi atau mereka yang korupsi gitu Bu. Itu yang disebut kenapa tuh ketimpangan tinggi di Indonesia ya. Pendapatan per kapita bagus tapi yang miskin makin banyak gitu Bu. Yang penting di Indonesia itu cuma satu Bu, jangan korupsi lah. Mungkin rakyatnya bisa lebih baik, itu aja Bu, makasih. Iya, jadi kesannya nggak bisa dicampur aduk antara pertumbuhan ekonomi sama PHK. Karena pertumbuhan ekonomi kan dilihat dari total keseluruhan seperti yang tadi dibicarakan, itu total. Yang terjadi PHK ini kan lebih dikhususkan yang padat karya gitu. Jadi nggak bisa dicampur aduk antara pertumbuhan ekonomi sekian persen tapi kok banyak yang di PHK. Sudah beda. Iya, kesannya ya ada ketimpangan menteri-menteri yang ada kebanyakan dari partai itu lebih mementingkan setoran ke partai dan sebagainya lah, sehingga ya begitu jadinya. Kayak yang Menteri Pertanian itu kan sampai ke anak cucu istri nggak karu-karuan gitu. Setor ke partai dan sebagainya. Ini seharusnya yang bisa diminimais itu supaya untuk rakyat. Strategi daripada pemerintah harus pas, sehingga katakan banyak baju bekas yang masuk, sehingga yang padat karya, yang bagian tekstil terpengaruh, banyak import yang murah. Bagaimana cara ngatasinya sehingga bisa imbang, meskipun ya ada kekurangan efisiensi di dalam negeri dalam pengelolaan, tapi kan nggak bisa langsung anjlok begitu kena rakyat. Itu sekian, terima kasih. Kalau saya lihat sih, saya agak setuju dengan pendapat yang sebelum ini ya. Jadi bahwasanya pemerintah mau celoteh apa aja, kalau bisa kenyataannya sih sesuai kenyataan di lapangan. Nggak ada PHK, nggak banyak pengangguran, nggak banyak manusia silver. Jadi misalnya ekonomi bagus ya. Kalau cuma bla 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 ting ucapan pencitraan doang ya, dari dulu saja nggak percaya pemerintah gini untuk bisa maju gitu loh. Biarpun dibilang di sana pembangunan bagus, tapi yang di Jakarta aja masih banyak yang ketimpangan ekonominya, apalagi yang pinggir-pinggir kota gitu loh. Jadi masih banyak hal-hal yang miskin. Bagaimana dibilang sebut negara yang pendapatannya sekian gitu loh. Jadi saya rasa itu bohong belaka supaya mencitrakan ini bagus ke mata dunia. Padahal di bawahnya anak-anak bangsa ini banyak melarat, begitulah. Saya mah taunya gini ya, kalau di Hong Kong pekerja semua naik 3% gajinya. Orang tua dapat berapa itu, tapi saya lupa, nggak tahu sebulan sekali apa setahun sekali. Jadi angka sih nggak penting, paling penting ada nggak kita kayak begitu. Ini dinaikin PPN, dinaikin ini itu, tapi bilangnya gimana ya, namanya jual barang ya, bilang barangnya bagus gitu. Tapi saya mah lihat aja kalau di Hong Kong lu gila, gaji naik semuanya, orang tuanya enak dapatnya gini gitu kan, jadi bebayang itu namanya ekonominya bagus. Gitu aja saya mah. Terima kasih ya. Topiknya itu yang diangkat Pak Stephen itu masalah growth disandingkan dengan PHK itu
kalau orang yang nggak ngerti ekonomi, sama aja katanya jelek-jelek gitu. Ini yang ini terjadi gitu loh, yang PHK ini. Jadi dalam ekonomi growth itu didasarkan dari GDP, gross domestic bruto ya. Kita agak teoritis sedikit ya. Jadi produk yang dihasilkan di dalam negeri itu apa sih? Adalah semua barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu dijumlahkan dengan jumlah produksi yang ada di dalam Indonesia. Nah, itu disandingkan per periode. Nah, jadi kalau dibilang Indonesia secara nasional itu tingkat pertumbuhannya tinggi, itu ibaratnya perusahaan menjual barang, ya kan? Nah, memang di dalam populasi penduduk yang besar kayak kita ini diuntungkan memang. Jadi permintaan begitu besar sehingga tetap terjadi growth, kecuali dalam situasi yang kemarin, yang krisis ekonomi 98. Nah, itu growth minus, atau kemarin yang sedikit perlambatan pertumbuhan itu kasus COVID, betul. Nah, sedangkan PHK terjadi itu dalam hukum bisnis ya dia fine saja, bisa saja. Dan tadi saya dengar yang pertama ngaco ya kan, asal ngoceh nggak jelas lah, nggak teoritis lah. Yang kedua saya bilang benar, ada benarnya tuh bahwa PHK itu terjadi misalkan yang kita sorot di Purwakarta, Bata. Produksi Bata sebagai produsen sepatu itu dia nggak bisa meningkatkan kinerja ataupun model ataupun ya kalah daya saing, secara overall kalah daya saing. Kalau kita bicara Adidas, Nike yang dihasilkan di Balaraja, PT Nikomas itu kinerja ekspornya tinggi, saya tahu itu gitu. Bahkan kemarin saya lihat di outlet besar di West Europe itu banyak made in Indonesia semua gitu loh. Jadi ketika PHK apalagi di Jawa Barat, kita tahu Jawa Barat itu destinasinya sekarang udah bukan industri tetapi destinasi pariwisata. Ya jelas lah banyak istilahnya daerah-daerah yang tumbuh mahal karena banyak terjadi maksudnya pergeseran dari income per kapita ya karena naiknya pariwisata. Sehingga pabrik pun buruh pun ingin sama gitu. Nah, sehingga biasa satu daerah dia berkembang menjadi perkotaan, apalagi destinasi wisatanya semakin tinggi, otomatis income per kapitanya pasti naik. Dan itu terjadi relokasi. Nah, itu. Jadi kalau secara produk tadi saya udah bilang, kayak contoh Bata, komponen produksi sepatu, dia nggak bisa bersaing di pasar. Ya otomatis tertelan dia sama kompetitor gitu loh. Belum lagi banyak barang-barang yang diinovasi ataupun diinovasi sehingga terjadi barang komplementer dan barang substitusi gitu loh. Itu wajar gitu loh. Nah, tadi saya juga ingin mengomentari yang kenapa barang kita barang finish good-nya dibikin dalam negeri tapi komponennya impor. Jangan salah, saya pun dulu pelaku itu. Kenapa Indonesia masih banyak istilahnya TKDN-nya itu masih rendah dibandingkan China. China TKDN-nya bisa 95%. Kita harus tahu bahwa China itu berdagangnya worldwide. Afrika sendiri udah di tangan dia. Indonesia mampu nggak? Indonesia mampu bikin, tapi bisa jual nggak? Itu pertimbangan itu. Jadi lebih baik kita berimbang, equilibrium gitu loh antara ekspor dengan impor gitu loh. Baik. Nambahin aja ya, gara-gara perang Israel dan Hamas yang tidak berkesudahan ya, tidak menemukan titik terang, dan perang Rusia Ukraina juga ya. Tapi kayaknya sih Rusia Ukraina nggak ada beritanya lagi kayaknya sih. Tapi yang paling brutal itu Israel Hamas tuh yang membuat ekonomi dunia
tidak menentu juga ya, sampai pabrik tekstil dan TPP juga PHK dan gulung tikar juga saya lihat di berita. Ya. Kan kemarin Jokowi juga kemarin di ulang tahun HIPMI di Jakarta ya masih wajar-wajar aja lah, rupiah 16.200 sampai 16.300, tapi bahan pokok juga sembako juga naik juga ya. Saya juga amati itu ya, moga-moga ya kedepannya ya ekonomi bagus lah, dan ada tren kenaikan suku bunga yang bikin kredit juga naik juga, orang juga mau bayar kredit juga susah, daya beli melemah. Ini pemerintahan Pak Jokowi ini hanya mengejar angka, ya, tidak membenahi fundamental ekonomi kita. Kita mau kuat itu harus punya struktur industri yang kuat. Kita ini peniti aja import. Apa yang nggak diimport? Bawang putih import, padahal kita katanya tanah paling subur. Jadi begitu, itu lemah, fragile. Mau tumbuh 5 ke 6 ke Pak Prabowo aja bilang mau 8 kok. Make sense lah. Jadi kita cuma kejarnya itu angka yang tinggi, padahal tidak membenahi fundamental. Korupsi dibenahi dong. Kenapa Elon Musk nggak mau ke sini? Sudah dibaik-baikin, sudah sampai disamperin ke rumahnya ya. Ayo dong datang. Dia pergi ke Malaysia. Karena kita banyak cost yang tidak kelihatan. Mereka punya risk. Investor mau masuk kan pertimbangan country risk kita berapa banyak. Kita banyak yang ya seolah baik. Sebenarnya itu IKN siapa yang mau datang? Oke lah, nanti bakal ada yang datang. Tapi sekarang ini digembar-gemborkan sudah orang antri. Mana antrinya? Investor itu mau cari cuan. Nggak mungkin dia duit taruh di satu investasi yang nggak jelas. Ini pemerintah berikutnya lanjut apa enggak? Semua masyarakatnya mau pindah nggak? Dengarnya ASN aja nggak mau pindah. Kan begitu? Itu anggota DPR mau pindah nggak? Kalau di Senayan dia bisa siang-siang bisa nongkrong di Plaza Senayan, di sana mau nongkrong di mana? Pasti tunggu selesai terwujud dulu, baru orang pertimbangin. Jadi itu nafsunya terlalu besar, padahal pekerjaan yang fundamental nggak dibenahi. Itu problemnya. Belum kita bicara debt ya. Debt kita semakin gede, itu 3 tahun ke depan, tiap tahun ada 800 triliun yang harus dibayar antara pokok dan bunga. Sementara tahun 2024 ini itu sekitar 400 mau ke 500. Jadi 3 tahun ke depan itu berat sekali. Sementara tumbuh APBN kita itu nggak signifikan. Jadi apa ujungnya? Pajak akan naik, ya, UKT dinaikin, Tapera, PPN mau dinaikin. Jadi berat. Kalau angka aja itu kita kayak windfall aja ya. Oh, blessing lah, karena kita main di komoditi. Kata Pak Katib Basri kan benar. Kalau kita mau tidak pernah kalah sama Jerman, ya kita nggak pernah tanding sama Jerman, ya pasti nggak pernah kalah dari Jerman. Kalau mau tingkat perceraiannya tidak tinggi, ya jangan pernah nikah. Nah kita kayak gitu, nggak pernah terjun ke arena, tapi ngomongnya oh ya kita baik. Jadi kalau Anda yang sebagai investor jeli lah melihat ini suku bunga udah naik ya, SBN terakhir udah 6,45 dan 6,6. Semakin tinggi, itu tanda-tandanya bisnis semakin berat karena biaya modal aja naik. Saya kebetulan kan sebagai pelaku bisnis ini, kalau melihat pertumbuhan ekonomi kan memang kelihatannya bagus, entah itu kenyataan atau hanya sekedar angka.
Yang jelas kenyataan kita ini dengan rupiah 16.300, kemudian banyaknya PHK itu menandakan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Saya mendukung Jokowi sudah 11 tahun. Nah, sekarang ini setelah saya tidak mendukung Jokowi mungkin baru berani ngomong. Ternyata yang banyak hal yang tidak masuk akal terjadi belakangan ini yang tidak sesuai dengan data-data. Mudah-mudahan aja kita masih bisa bertahan dalam melakukan usaha kita. Walaupun sangat berat nih Janina. Ya, saya kira gitu aja. Mungkin ya sekedar angka aja lah. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, ini saya mau berkomentar sedikit. Saya setuju dengan pendengar bicara yang sebelum-sebelumnya. Cuman saya mau review dikit ya. Karena pada saat 10 tahun yang lalu ya, Jokowi mimpin kita itu kan kurs dolar kita ada di 11.200 ya. SBY menyerahkan Jokowi, hari ini kurs dolar kita di 16.200. Berarti kita pegang uang ini kehilangan 5.000, nilai rupiah kita kehilangan 5.000 setiap $1. Nah, pekerja-pekerja kayak yang bekerja di sini ya, katakan gaji mereka kan diterima kelihatannya naik, tapi kan harga barang kita juga naik kan, jadi kebutuhan kita juga jadi gede. Makanya banyak pekerja-pekerja yang lulusan di sini dan akan bermigrasi keluar itu kan bukan hal yang ini, karena era keterbukaan ini membuat orang berpindah mencari kerja yang gajinya akan lebih besar. Jadi kalau kemarin ada menteri yang minta orang Indonesia yang sudah mendapatkan kayak PR, kayak green card, kayak citizen di sana suruh balik dikasih 2 warga negara yang zaman kemarin diminta, itu mah nonsense saya bilang, karena orang sudah enak di sana kok balik ke sini lagi. Di sini kan tempat yang nggak jelas di negara kita ini. Makanya saya ya minta pemerintah lebih berpikir lagi lah, orang kita kan sekarang sudah era keterbukaan, jadi mereka juga akan mencari kehidupan yang lebih layak. Itu aja komentar saya. Ya, sebenarnya untuk ini kan pemerintahnya melihat secara makro ya, mikronya kan pemerintah nggak lihat. Kondisinya memang tidak baik-baik saja, memang pertumbuhan ekonomi mungkin ditopang oleh sektor tertentu aja, tetapi secara garis besarnya pertumbuhan ekonomi kita kurang baik sih, untuk semua sektor. Gitu. Hanya sektor-sektor tertentu aja yang mendukung, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi 5,11 itu gitu. Ya, daya beli masyarakat juga berkurang saat ini, itu terasa sekali sih, dimana banyak toko-toko kecil itu sepi sekali bisnisnya gitu. Jadi mereka juga mengeluhkan masalah ini juga, tapi pemerintah mana tahu gitu kondisi di lapangannya seperti itu. Ya, makanya dari pemerintah memang harus turun sih ke lapangan orang-orangnya gitu untuk melihat kondisi sebenarnya gitu. Terima kasih. Mirip-mirip nih Indonesia, mirip-mirip, kalau analoginya gampang, mirip-mirip kayak Gojek. Kelihatannya pertumbuhannya tinggi, yang pakai banyak, tapi ternyata bakar duit, ternyata rugi. Nah, ini juga di Indonesia, mau ngomong pertumbuhan ekonomi naik ya, naik terus 5%, oke, keren. Tapi jangan lupa minggu lalu barusan keluar beritanya PPH turun 30%. Pajaknya berarti kan menyusut ya, orang yang setor pajak. PPH itu kan penghasilan, berarti cuannya habis di perusahaan-perusahaan, turunnya 30% loh, gak main-main. Nah, dari secara overall pajaknya juga turun 13%. Itu kan berarti kan mirip kayak Gojek, kalau Gojek sampai rugi lagi, ya kan, itu bakar duit. Nah, ini Indonesia begitu, bakar duitnya dari mana? Rupiahnya kita lihat jadi 16.300. Nah, ini kan sudah menunjukkan ibaratnya kayak orang mau beli mobil mewah tapi cicilannya nggak sanggup bayar nih akhirnya nih. Nah, sekarang kan kita belum sampai ngomong nggak sanggup, tapi kita kan tetap mau gaya-gayaan, gue maju loh, gue keren loh, kan semua seperti itu. Itu semuanya bohong-bohongan, nanti sampai ke pemerintahan baru kaget dilacing isinya surat utang semua, bukan nggak ada duit cashnya. Nah, itu yang bahaya di Indonesia ya. Jadi jangan dibangga-banggain sama pertumbuhan ekonomi. Kalau yang harus dibanggain itu utangnya menurun misalnya. Wah, utang Indonesia sekarang tinggal 4.000 triliun. Wah, kalau bisa kayak gitu, wah, canggih namanya, itu baru namanya keren. Menurut saya
Yang namanya data statistik pertumbuhan ekonomi itu sama dengan laporan keuangan di suatu perusahaan. Bisa dimanipulasi, bisa di mana yang dinaikkan, mana yang diturunkan, sehingga kita bisa membuat suatu laporan itu positif. Nah, kita lihat aja dari segi yang paling beli masyarakat, terus dari inflasi, dari indeks dolar. Itu yang paling penting kalau kita lihat suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kita lihat itu ada bertumbuh nggak. Dolar aja sekarang udah berapa, makin parah. Kalau dolar udah makin parah, akibatnya apa? Dunia industri juga makin tercekik. Karena mereka untuk mengimpor bahan baku, untuk memproduksi itu, karena sebagian besar bahan baku industri kita itu masih import, Mbak. Ya kan ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Dan juga sebagian barang-barang yang sampai kecil-kecil termasuk jarum pun kita masih import. Nah, kalau itu dinilai dengan dolar, apa nggak makin mencekik rakyat Indonesia dengan harga-harga yang semakin naik? Karena kan dolar kan semakin tinggi. Jadi menurut saya, karena saya bilang itu negara ini salah urus. Kalau saya bilang itu, karena negara ini diurus dengan biaya yang sangat tinggi. Kita lihat aja pendapatan negara dengan utang, dengan PDB, dengan penghasilan yang didapat itu nggak seimbang. Karena bisa dilihat dari bukti utang yang semakin membengkak sehingga mengakibatkan dolar semakin melemah. Itu aja. Dolar semakin menguat. Nah, jadi menurut saya itu kalau mau diurus oleh yang negara itu dengan baik itu, kita harus merekrut orang-orang dengan bukan sistem politik ya. Sistem lelang jabatan seperti zaman Ahok itu. Jadi kita bisa mencari orang-orang yang kredibilitas, berkepentingan untuk ke negara, dan mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sekarang ini aja negara diurus sama orang-orang yang nggak kompeten lah, kalau saya bilang itu. Kita bisa lihat dari hal-hal di sekitar kita ini yang semakin lama semakin buruk. Jadi jangan heran kita sebentar lagi bahkan disalip oleh Vietnam, Kamboja, bahkan Myanmar yang udah saat ini udah makin naik. Jadi kalau misalkan sebegini terus, tinggal nunggu Indonesia itu bangkrut gitu aja. Terima kasih. Ini kalau di kita kan sekarang itu ibaratnya siapa yang kuat, siapa yang menang. Sekarang pabrik kan bisa buka toko sendiri kan. Kalau zaman dulu kan nggak boleh pabrik buka toko. Sekarang pabrik toko sendiri, ngecer sendiri, pabrik sendiri. Jadi ibaratnya yang hidupnya nyaman dengan keadaan itu nanti akan ketinggalan dan jangan teriak-teriak. Makanya kalau jadi pengusaha itu jangan pernah nyaman, karena zaman pasti akan berubah. Nah, pemerintah sekarang kelihatannya apa nggak ngerti cuma diem gitu. Nggak ngerti. Kalau zaman dulu kan diatur nih pabrik gak usah bikin ribet, nggak usah ngecer lah, itu diadakan ke bawah, biarin masyarakat menengah yang usaha. Lalu sekarang kan BUMN mencari selamat sendiri, pabrik besar juga cari selamat sendiri. Nah, pemerintah kita saja nggak ngerti apa dia nggak ngerti, apa dia itu nggak ngerti, apa dia ngerti cuma diam, ya kita kan nggak ngerti. Kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kan begini. Subsidi pemerintah itu yang disetor ke BUMN yang mengadakan barang. Akhirnya swasta itu persaingannya agak berat karena dia kan gratis. Sedangkan kita kan jualan. Itu nyaingin BUMN seperti itu swasta itu berat. Makanya ekonomi pasar itu ya mati kutu. Tuhan sudah memberkati negara gitu subur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kok pengurusnya amburadul? Benar gak? Indonesia kan dulu saya pernah kan ngomong sama orang Tionghoa, ngapain ke Tiongkok? Indonesia negara surga. Istilahnya bahasa harusnya perawan desa. Ya cuma tergantung pengurusnya. Nasionalis ada nggak? Nasionalis nanti orang bikin apa, kata tuh kemarin tuh apa kan kita baru sarung-sarung tuh baru nasionalis. Kalau nggak banyak korupsi.
Sebenarnya Indonesia kok diurus nggak jelek, kok nggak kalah sama sesama ASEAN. Ya tuh, cuma tergantung bangsa ini mau berubah nggak pikirannya. Benar nggak? Oh ya gitu. Kalau Indonesia susah, aku nggak susah tau nggak itu berarti berat lagu mahal deh. Lagunya juga ada di Kus-Pus kita itu. Pokoknya lagu-lagu kita itu semuanya tentang bumi Indonesia itu ada dari dulu sampai detik ini. Ya kembali lagi saya cuma menilai ini dibilang pertumbuhan ekonomi kita ini menguat ini dilihat dari si mana. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat yang gampang-gampang saja lah. Dolar kita sampai sekian, kita hitung utang kita sekian, bisa tidak kita membayarnya. Jangan pertumbuhan-pertumbuhan, kita lihat lagi daya beli masyarakat kita ini turun ke bawah. Lihat itu kemana-mana, kita lihat, aduh sudah susah daya beli masyarakat itu. Masyarakat itu sekarang sedang memikirkan perutnya. Apalagi sekarang beras, waduh, mereka tidak bisa mengendalikan. Harga udah mabok semuanya, harga beras ini. Ini kita jadi kembali lagi yang pertumbuhan ekonomi yang enak itu para tikus-tikus yang tidak ketangkep penegak hukum. Itu kalau penegak hukumnya bersih, itu yang nyaman. Yang tingkat ekonominya tinggi itu tikus-tikusnya ini masih tetap mereka bergerak, apalagi katanya. Jadi kembali lagi saya bilang, coba dilihat dari sisi rakyat jelata lah. Tadi saya menanggapi yang Bapak tadi katanya enggak ini. Ya dia lihatnya dari sisi wahnya, saya nggak mau menjelimet kayak wah. Yang gampang saja lah, dolar sekian. Dari mulai naik 12 sampai detik ini. Tidak ada penurunan sama sekali. Kita lihat sampai finishing. Untung-untung turun lah sampai 14.000. Saya angkat topi. Untung-untung sampai finishing 14.000 lah. Minimal bisa turun dolar kita itu. Kita bisa bernapas lega, mungkin beras kita akan turun. Tapi sampai detik ini masih menggap-menggap kita. Kita utang kita banyak, tidak terbayar. Kita hanya bayar bunga-bunganya saja. Nggak tahu nanti besok mau minjem lagi. Jadi ibaratnya kalau kita pribadi, Mbak, kita utang saja, kita pribadi mau utang ke bank aja dilihat pendapatan kita berapa. Dan kita kalau mengutang juga kita pribadi, kita berpikir ulang. Mampu nggak saya bayar? Ini pribadi ya. Kita berutang aja, mampu nggak saya bayar kalau saya meminjam? Ini negara ini seolah-olah kayaknya mampu-mampu saja, tidak memikirkan bagaimana. Founding father kita ini tolong dilihat lagi. Founding father kita ini sedang melihat. Mereka berdarah-berdarah, tanpa uang, tanpa apa, mereka memikirkan kemerdekaan ini. Supaya Indonesia ini maju, supaya ditakuti oleh negara lain. Dulu kita masih dihargai, sekarang kita melengos pun tidak. Gitu saja, makasih. Baik, terima kasih. Saya pikir betul, jadi Indonesia ini cara diam-diam atau siluman malah ya, memang masih dijajah oleh asing ya. Apalagi kalau bukan dia lagi. Nah, dolar aja sampai begitu melejit. Yang aneh kok rupiah kok kayak kelas telur terus, kelas bawah gitu. Kenapa kita enggak seperti bisa Malaysia atau bahkan sekarang Bangkok aja udah berapa tuh? Thailand itu udah di 400 lebih kan. Jadi memang ini negeri ini ya kalau nggak mau dijajah ya mesti pinter lah, jangan bodoh gitu. Terima kasih Bu Anita. Baik, terima kasih kembali Pak Hendro atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung di dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.